Oke teman-teman, pernah nggak sih Anda lihat laporan keuangan perusahaan dan langsung pusing sama deretan angkanya? Nah, hari ini kita akan bedah bareng-bareng. Kita akan jadi semacam detektif keuangan, pakai studi kasus beneran, yaitu perusahaan Fortune Indonesia atau Foru, untuk mengungkap cerita di balik setiap angka. Anggap saja ini panduan buat Anda agar bisa lancar baca rapor perusahaan. Coba bayangin deh, laporan keuangan itu ya kayak rapor sekolah. Tiap angkanya itu nilai yang menceritakan prestasi, kekuatan, bahkan kelemahan si perusahaan. Pertanyaannya, gimana cara bacanya? Tenang, ini lebih gampang dari yang Anda bayangin kok. Yuk, saya tunjukin caranya. Oke, kita mulai ya. Gini, sebelum kita terjun ke angka-angka, langkah pertama yang paling penting buat seorang investor adalah kenalan dulu sama bisnisnya. Jadi, siapa sih Foru ini? Mereka kerjaannya apa? Konteks ini penting banget. Jadi, Foru ini pemain di industri kreatif. Kerjaan mereka bantu-bantu perusahaan lain bikin iklan dan ngurusin public relations. Nah, foheng soal bisnis ini yang sangat bergantung pada klien dan proyek, itu bakal ngebantu kita banget buat nerjemahin angka-angka mereka nanti. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling mendasar. Pertanyaan pertama yang selalu ditanyakan semua investor. Perusahaan ini untung apa enggak? Jawaban pertamanya ada di laporan laba rugi. Wow, lihat deh angka pertamanya. Di tahun 2025, pendapatan Foru itu lebih dari 45 miliar rupiah. Sekilas ini angka yang gede banget kan? Kelihatannya keren. Nah, ini yang biasa kita sebut top line atau pendapatan kotor. Tapi, apa ini udah cukup? Nah, disinilah investor yang cerdas harus jeli. Pendapatan gede itu bagus, tapi kita harus tahu berapa banyak biaya yang keluar buat dapetin pendapatan segitu. Yuk, kita langsung loncat ke baris paling bawah dari laporannya, atau yang biasa disebut bottom line. Dan ini dia hasilnya. Walaupun pendapatannya 45 miliar, setelah semua biaya dihitung, ternyata Forum masih rugi 2,5 miliar rupiah. Ingat ya, kalau di laporan keuangan ada tanda kurung, itu artinya minus atau rugi. Jadi, bab pertama dari cerita kita adalah pendapatannya tinggi, tapi belum profit. Tapi tunggu dulu. Jangan langsung kecewa. Investor yang jago itu selalu lihat trennya. Coba bandingkan dengan tahun 2024, di mana kerugian mereka hampir 8 miliar. Sekarang, cuma 2,5 miliar. Ini bukan cerita soal kerugian, teman-teman. Ini cerita tentang pemulihan. Mereka lagi bergerak ke arah yang benar. Oke, kita udah lihat laba ruginya membaik. Sekarang, pertanyaan kedua, seberapa kuat sih fondasi perusahaan ini? Buat ngejawab ini, kita bedah neraca keuangannya. Anggap aja kita lagi ronken kesehatan finansial mereka. Lihat deh di sini, jelas banget. Total asetnya, semua yang mereka punya, itu 38,6 miliar. Sementara total utangnya atau liabilitas cuma 15,3 miliar. Wah, ini kabar bagus banget. Artinya apa? Asetnya lebih dari cukup buat nutup semua utang. Fondasinya kuat, teman-teman. Nah, selisih antara yang dia punya sama yang dia utang, itulah yang namanya ekuitas. Angka 23,4 miliar rupiah ini bisa dibilang harta bersih perusahaan yang jadi haknya para pemegang saham ya, seperti kita Kiga ini. Makin besar ekuitasnya, makin sehat perusahaannya. Fondasi kuat? Cek. Perbaikan laba? Cek. Tapi, ada satu hal yang paling krusial buat perusahaan bisa bertahan hidup. Duit, cash, uang tunai. Sekarang kita intip laporan arus kas. Anggap aja kita lagi ngecek saldo rekening banknya Foru. Ada pepatah lama yang terkenal banget di dunia investasi. Laba itu opini, uang tunai itu fakta. Maksudnya apa? Laba itu kan bisa diatur pakai aturan akuntansi. Tapi uang tunai yang beneran ada di bank itu nggak bisa bohong. Makanya laporan ini jadi penentu. Dan wow, disinilah titik baliknya. Lihat deh perubahan yang luar biasa ini. Di tahun 2024, operasional mereka itu bakar duit hampir 9 miliar rupiah. Tapi di 2025, kerannya berbalik total. Mereka bukan lagi bakar duit, tapi justru menghasilkan uang tunai sebesar 467 juta rupiah dari bisnis intinya. Nah, ini dia teman-teman. Ini mungkin penemuan paling penting dari analisis kita hari ini. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, bisnis inti Foru bisa menghasilkan uang tunai sendiri, nggak bakar duit lagi. Buat investor, ini sinyal pemulihan yang paling nyata dan paling kuat. Oke, kita udah bedah 3 laporan utama. Tapi kerjaan detektif kita belum kelar. Sering banget petunjuk-petunjuk paling menarik itu justru ngumpet di bagian catatan atas laporan keuangan. Yuk, kita gali lebih dalam.
Dari catatan ini, kita jadi tahu dari mana aja sih duit 45 miliar itu datang. Kelihatan ya, sumbernya macam-macam. Paling gede dari jasa periklanan sama produksi digital. Ini bagus, artinya mereka nggak cuma ngandelin satu jenis layanan aja. Tapi, ada pertanyaan yang lebih dalam lagi. Duit itu datang dari siapa? Apakah dari banyak pelanggan kecil-kecil? Atau jangan-jangan cuma dari beberapa pelanggan raksasa? Mari kita cari tahu. Dan, nah, di sini kita nemuin satu temuan krusial. Ternyata, hampir setengah dari total pendapatan Foru itu cuma datang dari 2 klien besar, Ultrajaya dan Robert Bosch. Cuma 2. Ini bukan berarti jelek ya, tapi ini adalah sebuah risiko konsentrasi. Kalau amit-amit salah satu klien ini cabut, wah, dampaknya bisa gede banget. Sebagai investor, ini wajib kita catat. Oke, semua petunjuk udah kita kumpulin. Sekarang saatnya kita tarik kesimpulan, tapi dari sudut pandang seorang investor. Nah, inilah rapor lengkap Foru. Ceritanya jelas banget. Ini adalah perusahaan yang lagi dalam proses pemulihan yang kuat. Kerugiannya turun drastis, fondasi keuangannya kokoh, dan yang paling penting, arus kas operasinya udah positif. Tapi ada satu bendera kuning, yaitu ketergantungan sama 2 klien utama. Jadi rapornya belum sempurna, tapi trennya positif banget. Dan inilah pelajaran paling pentingnya teman-teman. Membedah laporan keuangan itu tujuannya bukan buat nyari jawaban simpel, beli atau jual. Bukan. Tujuannya adalah untuk ngerti ceritanya. Dan cerita Foru saat ini adalah cerita tentang turnaround, tentang pemulihan. Perusahaan yang punya fondasi kuat, tapi juga punya resiko yang jelas. Nah, sekarang giliran Anda. Setelah kita tahu ceritanya kayak gini, pertanyaan selanjutnya apa yang muncul di kepala Anda sebagai seorang investor? Mungkin Anda jadi kepikiran gimana ya strategi mereka buat nambah klien besar baru? Atau kapan ya kira-kira mereka bisa beneran cetak laba? Ingat, analisis yang bagus itu bukan yang ngasih semua jawaban, tapi yang memicu pertanyaan-pertanyaan yang lebih cerdas. Selamat menganalisis.